Mereka mementingkan kelompoknya. Kenapa kok masyarakat sampai semarah itu? Masyarakat juga hari ini muak dengan tindakan-tindakan anggota dewan. Kita ngaudit wakil kita tuh gimana? Padahal mereka dibayar sama kita. Nah, Tapi burung Garuda ini bagus loh. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap elit. Tentu, pasti. Loh, saya kenyang, males ikut-ikut demo. Saya itu punya salah satu kedai di mana ada sebuah fenomena. Jadi gini, Oke, selamat malam Overthinkers. Kembali lagi kita mau ngobrolin sesuatu yang hari-hari ini sedikit banyak mengusik di pikiran kita ya, terutama kita kaum muda. Dan hari ini alhamdulillah sudah bersama kami ada Mas Najib sama Mas Fahmi. Selamat malam Mas Najib, Fahmi. ya selamat Sehat malam. semuanya. Alhamdulillah. Gak terlibat kan ya dalam aksi ya? insya Allah. Enggak. Enggak ya. Oke, nanti kita akan coba bahas Aman, satu persatu. Namun sebelumnya saya akan mengucapkan bela sungkawa terhadap para korban yang hari ini mungkin para keluarga itu sangat terpukul ya. Itu salah satunya adalah Afan Kurniawan, ada Andika Lutfi, Sarinawati, kemudian Muhammad Akbar Basri, habis itu ada Saiful Akbar, Rusdam Diansyah, Reza Sendi Pratama, Iko Julian Junior, sama Sumari. Jadi 9 korban ini mungkin jangan sampai kita lupakan ya bahwa beliau itu adalah salah satu sosok akhirnya kenapa gejolak itu bisa terjadi di Indonesia. Betapa mungkin bisa dibilang kita tuh rakyat ya, kita tuh rakyat biasa yang ingin mencoba menjadikan negara lebih baik. Biar demikian itu pun itu adalah bagian dari menyatakan sebuah pendapat, menciptakan aksi. Akhirnya kan mau nggak mau kita harus ikut turun ke bawah sampai pada akhirnya hal ini bisa terjadi hari ini, Pak. Mungkin ada banyak hal yang mungkin coba kita obrolkan. Kita lokasi ada di Kebumen ya. Kita semuanya domisili Kebumen. Kita akan coba melihat dari frame bagaimana kita para generasi muda menanggapi situasi. Padahal mungkin yang banyak berkeliaran di media sosial itu mungkin kita akan berhadapan dengan yang namanya orang tua kita. Orang tua yang menduduki sebuah jabatan khusus eksekutif, legislatif maupun yudikatif sekalipun, bahwa ini suara anak muda coba kita dengarkan masing-masing. Terima kasih. Oke. Selamat malam Mas Najib. Selamat malam. Mas. Kita ngobrol-ngobrol dan Mas Fajar nanti kita kayaknya ini ngobrol-ngobrol santai-santai kan, serius lah ya. Ya. Ngobrol-ngobrol tentang mungkin nanti secara arah juga akan sampai pada bagaimana situasi dan kondisi terkini itu bisa kita relatekan dengan nilai ini. Jadi gini, ketika masyarakat melakukan aksi atau rakyat melakukan protes, itu sebenarnya ini kan gak sih? Lanjut ya? Lanjut aja. Oh gitu. Oke. Itu sebenarnya yang jadi pertanyaan, ini sebenarnya ada apa? Mungkin mencoba untuk mengkaji dari sebuah rasa ya. Ketika ada sekelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah. Mereka masih berdaulat masing-masing. Masih sendiri-sendiri dan belum terordinir. Terus kemudian terjadilah suatu hal yang tidak diinginkan. Akhirnya mereka bersepakat terhadap suatu nilai. Nilai itu kemudian ada. Nilai itu kemudian ada, dan nilai itu juga berdasarkan satu visi, satu pandangan yang sama. Terus kemudian masalah kan makin kompleks. Orang juga makin banyak, permasalahan juga makin kompleks, akhirnya aturan-aturan dibuat. Lebih kompleks lagi, terus akhirnya hukum dibuat.
Ketika 1, 2 orang, 3 orang terlalu banyak untuk mengafiliasi sebuah gagasan, akhirnya keterwakilan itu kemudian dibuat. Bahkan tidak hanya itu, bahkan gagasan terhadap sebuah nilai itu mempengaruhi kumpulan manusia-manusia yang ada di situ. Hingga akhirnya memahami sebuah bentuk, memahami sebuah pemikiran, lahirlah paham-paham dan akhirnya ideologi dan akhirnya membesar, dan akhirnya di situ ada orang yang dipercaya untuk bisa mengatur itu semua atas dasar amanah dari bawah tentunya. Terus kemudian akhirnya itu terbentuklah suatu nilai-nilai, ini berikut juga ada kepentingan di situ. Akhirnya kepentingan golongan ada, akhirnya masing-masing membawa kepentingan golongan ini itu dan semua akhirnya chaos lah. Singkat cerita seperti itu. Tapi kalau misalkan dibalikan ke esensi lagi, jelas supremasi itu ada di tangan rakyat. Terus kemudian bagaimana keterwakilan itu membantu aspirasi dari bawah menuju ke atas. Akhirnya mungkin yang akan salah satu kita akan diskusikan di sini adalah tentang bagaimana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk menuju keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, melihat akhirnya masa kembali turun ke jalan. Lantas kemudian kericuhan terjadi. Ini sepertinya sih yang dilalah terlalu besar untuk tidak di blow up ya Mas ya. Mungkin beberapa waktu sebelumnya protes-protes itu juga pernah terjadi dan mungkin juga terjadi dan beberapa di antaranya juga tidak terbelok oleh media. Lantas kan sebenarnya rakyat kan demo itu kalau di DPR maupun DPRD sebenarnya kan demo di rumahnya sendiri. Iya, betul. Nah, lantas kalau misalnya akhirnya di publik pun ada 2 pendapat yang pertama menyoroti apa yang dilakukan oleh oleh masyarakat ini dengan asumsi wah terjadi perusakan dan sebagainya. Ada yang juga memang banyak sekali yang sudah terliterasi dan teredukasi hingga akhirnya memahami bahwa kenapa kemarahan itu bisa terjadi. Nah, menurut Mas Fahmi dulu nih, rakyat jane boleh marah nggak sih? Rakyat jane boleh mencak, kalau orang Kebumen tuh bilang apa ya? Marah sih, marah banget tuh apa istilahnya? Muntap. Masyarakat tuh boleh muntap nggak sih? Boleh mengekspresikan kemarahannya nggak sih? Boleh kecewa nggak sih sebenarnya? Oke, kalau ini dari sudut pandang saya melihat akhir-akhir ini krisis yang terjadi saat ini, karena kebetulan krisis yang terjadi saat ini kan ada 2 krisis bersamaan yang ini seharusnya nggak boleh terjadi bersamaan. Yang pertama krisis ekonomi, yang kedua krisis politik, ya kan? Jadi ketika krisis itu terjadi dalam satu waktu yang terjadi boomnya seperti sekarang, demonya belum selesai nih, udah 1 minggu lebih kan. Ini belum ada tanda-tanda akan selesai juga ya? Nah itu. Bahkan tadi itu masih ada sekitar 1.500 yang long march dari DPR ke Monas. Ini per 4 September berarti. Per 4 September. Iya. Kemarin mulai 28 Agustus kalau nggak salah ya. Nah, pertanyaannya apakah masyarakat boleh marah? Sekarang saya coba balik pertanyaannya. Kenapa? Emang ada masyarakat yang pengen hidup dengan kemarahan? Emang ada masyarakat orang lah yang tidak pengen hidupnya tenang, ayem? Pasti semua orang menginginkan itu. Nggak ada orang pengen marah, ya kan? Iya. Nggak ada orang marah. Nah, yang jadi pertanyaan emang enak marah ya? Emang enak marah gitu. Gak enak. Yang jadi pertanyaan, emang ada orang pengen hidup marah? Kan nggak ada, Mas. Nggak nyaman. Iya. Jadi sebenarnya bukan apakah masyarakat boleh marah, tapi di balik itu kenapa kok masyarakat sampai semarah itu? Kenapa masyarakat semarah itu? Karena yang jelas kita lihat ada jurang yang gapnya terlalu tinggi, Mas, antara elit politik dengan masyarakat di bawah. Nah, inilah yang menciptakan kemarahan, kemudian resisten sekali dengan hal-hal yang kemudian memicu amarah, dan ini sudah nggak terbendung lagi. Apakah krisis politik itu juga berkait dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap elit? Tentu, pasti. Itu sebenarnya udah lama. Kenapa? Karena sebenarnya di sini juga kita bisa melihat ya, Mas ya. Seperti tadi yang dikatakan Mas Wisnu nih. Wakil kita yang ada di sana itu kan hanya mewakili kepentingan.
bukan mewakili kedaulatan. Iya, benar juga. Sehingga Benar adanya demo ini yang tadi dibilang bolehkah marah, ini sebenarnya bukan hanya marah, tapi menunjukkan kedaulatan itu ada di tangan kita sebagai Betul. masyarakat. Mereka Betul. hanya mewakili kepentingan. Jadi seharusnya mereka benar-benar harus dari bawah, Mas, untuk mendengarkan aspirasi kita, kemudian dinaikkan ke atas, sehingga bisa dikatakan mungkin kita perlu satu skema atau satu pendekatan deoligarki gitu ya. Mungkin istilahnya lebih deoligarki gitu. Deoligarki. Jadi kita kepentingan-kepentingan itu tidak hanya mewakili kepentingan-kepentingan elit di atas. Iya kan? Jadi semuanya itu terkooptasi dengan kebutuhan-kebutuhan, mohon maaf nih, tanda-tanda kutip, partai politiknya. Apa yang menjadi kepentingan mereka itu yang diwakilkan di sana. Oke. Tapi tidak benar-benar melihat yang di bawah. Ini kan menjadi, apalagi ditambah dengan krisis ekonomi itu ya. Tapi benar Mas, benar yang dibilang Mas Fahmi. Ini realitanya teman-teman bisa lihat bagaimana statement Pak Bambang Pacul ketika menjawab statement dari Pak Mahfud MD terkait dengan Undang-Undang Perampasan Oh Aset. iya. Bapak kalau mau nego di sini, itu kita ini Korea-Korea. Negonya itu ke para ketua partai politik. Jadi kalau Bapak mau ini di sini, ya salah gitu. Pacul, tolong ini siap. Nah, itu siapnya itu, dan jargon-jargon Korea teman-teman juga bisa cari, itu banyak sekali beredar di internet. Nah, lantas begini. Elit yang mewakili masyarakat di grassroots, masyarakat berharap suaranya bisa sampai. Nggak mungkin semua masyarakat masuk dalam sebuah parlemen, semuanya bersuara, itu terlalu riuh. Akhirnya ada keterwakilan. Lantas, keterwakilan yang ada saat ini, dan kemblejaan, Banggel. ya banggel. Kembanggelan ini kan sebenarnya masyarakat itu mantau berarti ya. Oh pasti Mas. Mantau, ngomong nggak dengar, ngomong pelan nggak dengar, ngomong agak kenceng nggak dengar, ngomong kenceng nggak dengar, akhirnya nggak plok. Iya. Tapi masa kan kayak gitu. Sebenarnya bukan hanya memantau Mas Ita. Masyarakat itu merasakan Dampak efek. dampak, efek, dan apapun yang terjadi itu, ini bukan hanya lagi memantau, masyarakat itu merasakan. Makanya saya setuju dengan statementnya Ngarso Dalem ya. Kalau nggak salah kemarin sempat ditayangkan juga, jadi beliau mengatakan ini soal rasa. Ini semua soal rasa, di mana mencari kerja susah, ya kan? Ekonomi Kehidupan sulit. keterpurukan ekonomi sulit, di mana-mana, bahkan yang di tingkat korporat saja efisiensi, betul. potongan semua dana dan lain sebagainya, investasi. Industri Bahkan pun begitu. industri juga seperti itu. Iya, Mas. betul Bahkan sekali. ada CEO BUMN yang dia turun kenapa? Karena ada dana, dia mau ngejalanin project nggak ada dana, ya kan? Itu kalau nggak salah CEO pangan gitu ya, salah satu. Iya. Platform. Oh iya, Iya. yang namanya kayak nama Latin. Nah, di tengah seperti itu, di tengah pajak yang naik, kok ada isu, bukan isu lagi ya, kok ada info di Senayan sana, Iya. gajinya dinaikkan, tunjangannya dinaikkan. Ini kan Iya. Mensiderai ya, menyakiti hati sekali. Padahal mereka dibayar sama kita. ya kan? nah, Ada statement yang cukup apa sih kalau orang Kebumen tuh bilang jelek. Ketika para kenaikan gaji di anggota DPR, mereka mencoba menganalogikan kesulitan mereka di mana mereka dari luar kota dan harus tinggal, dan tiap hari ongkos untuk akomodasi nginepnya mereka itu ibaratnya 3 juta. 3 juta atau 5 juta. Hingga akhirnya kalau mereka 5 juta dikali 26 hari kerja. 26 hari kerja, Ketemu itu 7 mereka sekian. masih tombok. Jadi harus Kalau kerja, Pak. iya betul. Nah, Benar. terus abis itu, nah kalau mereka 48 juta atau 50 juta, artinya mereka masih tombok. Dengan asumsi keterwakilan kita dibayar segitu mahalnya. Nah, lebih konyolnya lagi, yang menyampaikan kemudian meralat.
Dia dari kualitas informasi yang disampaikan masyarakat dia ralat sendiri aja dia udah nggak, itu udah blunder itu. Udah inkonsisten. Udah inkonsisten bahwa tunjangan beras itu ternyata 200.000 nggak 12 juta lagi. Lah kepriwe sih cangkemmu lah. Istilahnya gitu ya. Terus ya dilala ada postingan seperti itu. Waktu itu mau ngetik di Instagram bahwa asik banget lihat muka blow on. Saya di blok sama Instagram karena kata-katanya agak nyinggung ya. Nah, kaitannya dengan rasanya, Mas Najib. Artinya kan, apakah kemudian masyarakat itu menilai dengan rasa kalau ketika mereka akan memilih wakilnya nih di fenomena yang ada saat ini nih? Karena maaf ya Mas ya, realitanya waktu saya pemilu kemarin, Mas Najib juga mungkin ngerasain, Mas Fahmi, kalau Mas Najib mungkin kita banyak yang nggak kenal dengan nama-nama tersebut. Ini nih siapa sih Jani? Nah aku milih, kualifikasimu apa Jani? Terus sepak terjangmu itu gimana? Jadi akhirnya cap cip cup belum. Nah kalau misalnya saya tidak milih, kalau misalnya di pemilu depan saya nggak milih partai politik, tapi saya nobros partainya. Partai itu kan tetap akan mewakilkan. Iya, wakil. tetap Akan mewakilkan. Nah, kami nggak kenal. Akhirnya, bagaimana akhirnya masyarakat menilai dengan rasa. Tapi bisa jadi tidak objektif. Apakah kemudian menilai dengan rasa ini hanya satu-satunya cara? Ataukah mereka memang tidak punya variabel dan parameter lain untuk menilai para calon-calon yang menyuarakan aspirasinya? Jadi gini Mas, ini perihal rasa dulu ya. Perihal rasa, saya itu kebetulan salah satu pelaku UMKM. Saya itu punya salah satu kedai di mana ada sebuah fenomena. Jadi gini, para pedagang UMKM itu punya kesepakatan bareng dengan sebuah instansi yang menaungi perdagangan. Oke. Nah, kemudian kesepakatan itu adalah masalah pembayaran yang bulanan itu, retribusi. Nah, awalnya itu ada sebuah kesepakatan di mana retribusi ini di angka 100 sekian ribu. Disepakati. Sudah disepakati, kemudian ini pun masih dirasa berat oleh para pelaku. Karena memang masalah ya segmen, lagi-lagi segmen, kita kan namanya juga jualan kan. Terus di pertengahan perjalanan, ini kemudian ada kenaikan retribusi. Tanpa kemudian ada konfirmasi. Oke. Yang tadinya 100 sekian ribu naik menjadi 300 sekian ribu. Banyak amat. Iya, itu kan terlampau tinggi ya. Iya. Lah, saya merasakan betul bagaimana kemudian, wah gila, kok iso ini piye? Lah, aku bendino yang beli sekian, terus nggak mesti 100 aja masih rasanya keberatan. Kemudian sekarang naik menjadi 300 sekian. Ini kan wah gila, saya betul-betul merasakan itu. Lah, terus yang kedua ini masalah pemilihan di pemilu ya. Di pemilu itu menurut saya salah satu tolak ukur untuk kemudian masalah rasa ini tadi. Ini adalah bagaimana kemudian kita mengenal betul calon-calon kita. Misalnya begini. Ada nih nama si A gitu, nama si A. Apa sih yang kemudian yang menjadikan kita yakin kalau memilih dia, latar belakangnya seperti apa? Satu itu. Yang kedua, masalah kedekatan dengan masyarakat itu seperti apa? Karena nyun sewu ya, beberapa wakil rakyat, wakil kita itu memang lahir dari orang yang tidak mengenal rakyat secara utuh. Ada beberapa kepentingan yang lahir ketika mereka akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Untuk apa? Bahasanya tuh stimulus sebuah kepentingan. Lah, engagement politik lah. Iya. Ya kan? Mempertahankan bisnis atau apa segala macam. Itu ada narasinya masing-masing ya. Lah, itu harus kita lihat secara jeli. Yang kedua itu. Terus kemudian yang ketiga ini bukan saya mau mengatakan pendidikan, tapi bukan pendidikan yang maksud saya formal ya. Artinya pendidikan beretika. Nah itu, dia mampu nggak sih? Pendidikan ini pendidikan karakter lah. Pendidikan karakter. Gimana kemudian dia
ini loh masyarakat saya akan membawa masyarakat ini, suara mereka akan saya bawa. Kita harus jeli terkait dengan hal itu. Karena saya itu beberapa kali melihat ada fenomena ngerti yo ora milih. Ya. Ngerti yo ora milih. Gitu ya? Iya, ada fenomena-fenomena semacam itu. Artinya mereka ngeluh ketika kemudian si A jadi misalnya. Nah, itu yang kemudian menurut saya harus dipertimbangkan lagi. Tapi ini menarik Mas Najib ya. Jadi saya ingat ketika pada saat pemilu kemarin kita mau milih siapa, yang dekat gak ada. Teman-teman ada sih yang saya kenal, cuman apa ya? Mereka itu layak untuk memimpin gitu kan. Toh juga nyatanya dia ansos lah, antisosial. Terus kemudian apakah ini dalam rangka untuk mempertahankan bisnisnya itu ada di benak kita semua itu pasti ada. Nah, yang akhirnya menarik di sini adalah ketika saya mendengar Simbah bilang itu ya, ketika kamu noblos, doanya begini. Ketika saya noblos, manapun yang saya toblos, maka saya akan pertaruhkan semuanya milik pilihan saya itu ke Gusti Allah. Oh iya. Biarkan beliau yang mengatur skenario-nya. Apapun yang terjadi, hancur-hancurlah, ya kan? Maka berhasillah. Maka ketika doa itu katakanlah diucapkan ketika itu adalah salah satu yang paling ideal di akhirnya untuk memilih, karena tidak ada pilihan satupun yang memang menurut kami itu oke, akhirnya aku pakai mekanisme yang seperti itu. Iya. Ya kan, karena kita orang Jawa, kita masih mempercayai agama, semua itu bisa ada yang atur gitu kan. Dan ini perwujudan rakyat marah itu, ya itulah skenario sudah diciptakan. Sebenarnya kan begitu. Oh, iya. Ya kan? Kalau kita ngomong bahasa lebih dalam nih kan. Oh iya. Saya ada nangkep message satir parah itu sih. Jadi gini, Mas, maaf ya Mas, nanti saya tolong dikoreksi. Jadi doa itu kan doa itu menyertai usaha. Tapi kalau benar-benar kita sudah berusaha tidak bisa kan? Berserah diri. Iya. Berserah diri itu kan Kalau akhirnya kata Mas Bun itu taslim. taslim. Iya. Jadi di atasnya tawakal nih udah. sudah berusaha, saya mengenal, saya nggak kenal. Jadi akhirnya saya hanya bisa berdoa karena ini udah dolim banget, saya nggak ngerti itu gimana lagi. Bahkan saya pernah ini Pak, pas lagi noblos itu namanya yang agak Islami. Nah, supaya apa? Karena doa orang tua terhadap ada Mas. Ini nyata. Tadi Mas Rum tuh yang duduk. Mas noblos apa? Ini yang benar nyata. Aku noblos Tats Yasin. Lah sing ana Yasinnya lah. Itu jadi obrolan kita waktu di TPS. Sing ketone nama jenengannya mandan-mandan ngono lah. Enggak tahu apakah beliau Atau jadi secara visual dia pakai peci, sorban. Tapi kalau nggak salah yang kemarin itu nggak ada gambarnya kecuali ada di papan. Kita lihat satu-satu. Iya, benar. Kan agak biasanya nama-nama yang cukup nama-nama Arab, Islami itu yang akhirnya Tats Yasin. Ya benar tadi orang tua. Dan tadi coba balik lagi terkait dengan rakyat dengan rasa. Artinya kan sebenarnya ketika saya mukul Mas Fajar teplek, Mas Fajar kesakitan. Tapi saya melihat dari sudut pandang saya, kalau Mas Fajar kalau dipukul kayak gini mah nggak mungkin kamu kesakitan. Tapi kamu bilang sakit. Perasaan yang kamu rasakan kan nggak salah gitu loh. Nggak salah bahwa misalnya begini ternyata Mas Fahmi sakit terus Mas Fahmi bilang sakit, kan itu kan hal yang pasti benar karena memang itu yang dirasakan oleh Mas Fahmi. Iya. Nah, mungkin ya akademisi mencoba mengartikan hal-hal yang sifatnya kualitatif menjadi kuantitatif. Mungkin ada efek getarannya atau apanya. Tapi akhirnya kan balik lagi ke masyarakat. Ketika masyarakat kecewa dengan wakilnya, dia merasa marah, dia merasa ini, ya itu udah pasti hal yang benar. Gimana bisa akhirnya dari sisi perasaan lapangan kerja lagi susah, terus kemudian di pidato Pak Presiden waktu 17 Agustus angka 17. pengangguran terendah 17 juta lapangan itu. 17 Lapangan padel. Hingga akhirnya masyarakat kan merasakan ya. Benar. Waktu di Bekasi ada toko bayi langsung walk-in interview 50 orang yang daftar sampai segitu banyaknya gitu. Masyarakat merasakan susahnya cari kerja, masyarakat juga
Nah, perasaan-perasaan ini yang akhirnya terhianati juga oleh melihat wakil-wakilnya dan keluhan mereka apa? Keluhan mereka ini kan nggak baik banget. Di Jakarta sehari dihitung, itu kan Iya. kok mereka nggak bisa ngerasain yang kita Iya. rasain? Kita ngerasain kayak gini, wakil kita kok nggak bisa ngerasain? Kok mereka insensitif begini? Mereka jadi kenal dengan kita atau tidak? Mereka sebenarnya mau peduli dengan kita atau tidak? Kan akhirnya, ya benar, akhirnya rasa itu ada, rasa itu dijaga. Tadi menarik ketika obrolan dengan Mas Fahmi, akhirnya kita ketika akan memilih keterwakilan kita untuk mewakili suara kita, realitanya dalam tanda kutip kita dituntut harus memilih itu. Jangan golput dong dan sebagainya. Di satu sisi kita tidak bisa memvalidasi beliau-beliau. Oke, Mas Fajar tadi, Bismillahirrahmanirrahim, nama yang ke Arab-Araban, karena nama adalah doa. Itu yang memang bisa dilakukan. Karena kita mau coba mengenal dengan waktu. Mereka datang juga enggak gitu kan ya. Nah, terus kemudian akhirnya kita pilih. Yang sekarang saya jadi pertanyaan betul-betul ya. Mungkin teman-teman bisa bantu saya untuk menemukan itu. Saya sebenarnya sekarang itu nggak tahu keterwakilan suara saya di DPRD itu tuh oleh siapa namanya. Dia dari fraksi apa? Terus kemudian Mekanismenya gimana? Iya, mekanismenya gimana? Dia mempertanggungjawabkan Di rumah kami gimana? aspirasi. Iya. Bagaimana caranya nyampein Iya, aspirasi? nanti saya masuk ke rumah aspirasi, ternyata aspirasinya itu bukan Kebumen. Nah, Ya, ternyata Purworejo. yang ada tembakan gas air mata. Oh iya. Harusnya itu, Pak. Nah itu jadi memang yang jadi PR di situ Mas. Kita ngaudit wakil kita tuh gimana? Maksudnya dapil berapa ya? Gak ngerti itu. Jadi akhirnya ada nggak sih sistem kayak sepak bola klasmen? Calon-calon yang paling produktif itu siapa namanya? Nah, wakil kita ada di klasmen mana, nanti ada komentatornya. Asik banget. Tapi tuh. ini Mas, beberapa problemnya nih ya. Ini ada kayak, saya sih nggak tahu nih. Masalah sensitivitas itu loh. Jadi, wah dia tuh nggak milih saya, ngapain bantu dia? Wajah. Iya kan? Ada kan yang kayak gitu kan? Ada, Nah, ada. Itu juga jadi problem kita juga gitu loh. Padahal ya mereka mewakili. Maksudnya orang yang saya pilih aja nggak jadi, ya kan? Terus yang jadi dia, terus kita minta tolong ke siapa kalau begitu? Iya. Iya kan? Bener. Ya, kadang-kadang emang ada yang kayak gitu. Itu juga jadi problem juga. Gini, apakah kalau misalnya partai mengafiliasi calon A, B, C, D, si B jadi nih, dia di DPRD itu sebenarnya masih pakai jaket partai atau sebenarnya harusnya udah lepas? Kayak presiden ketika jadi presiden jaket partai lepas dong mestinya. Coba dijawab. Gini nih. Iya. Saya ada jawaban. Ini masalah kepartean ya, masalah kepartean. Partai itu kalau syaratnya menang nih ya, partai itu syaratnya menang apa sih? Dapat suara banyak. Dapat suara banyak. Ya. Kalau kemudian mereka sudah duduk di kursi nih, kursi pejabat nih. Kalau kemudian mereka ingin suara banyak, dia harus melepas jaketnya atau enggak? Harusnya iya. Iya. Kan? Harusnya iya. Ya maka dari itu, kalau kemudian orang yang sudah menduduki di kursi anggota dewan misalnya ya, kemudian mereka berpikir untuk membesarkan nama partainya misalnya, ya seharusnya dia kembali ke teori itu. Teori bahwa ketika saya duduk, saya harus melepas jaket saya untuk sementara. Kecuali nanti kalau sudah pulang kantor, misalnya begitu ya. Lah, dengan misalnya walaupun dengan tujuan agar suara partai itu semakin besar. Semakin banyak lah intinya. Tapi di satu sisi itu justru juga mewakili suara rakyat seharusnya. Kalau seperti itu, walaupun dengan tujuan yang untuk membesarkan partai, misalnya begitu. Karena dia menang pemilu, dia representasi suara besar, artinya kalaupun dia mewakili, kalaupun dia istilahnya turun setelah jam kerja ke nama partai, itu dia juga mewakili representasi dari suaranya. Tapi ya balik lagi kayak gini Mas, yang saya maksud di pendidikan tuh kayak gini. Beberapa perwakilan kita itu masih sensitif dengan kamu tuh nggak milih saya loh kemarin, ngapain saya harus bantu kamu?
masih sensitif dengan hal-hal seperti itu lah. Itu wilayahnya dia. Aku nggak usah ngurusin wilayah itu. Iya. Aku Wilayah nggak menang dia. tuh di situ Aku menang tuh. nggak menang di situ, gitu kan? Iya. Nah, itu yang kemudian menurut saya menjadi salah satu faktor masyarakat juga hari ini muak dengan tindakan-tindakan anggota dewan. Iya. Gitu. Jadi di mana nih Mas Fahmi? Saya bisa ngelihat dapil saya itu yang maju. Kemarin yang saya pilih Tats Yassin itu jadi nggak sih ya? Iya. Terus habis itu beliau ngapain aja sih ya? Dan seperti apa? Dan saya juga pengen lihat. Krisdayanti itu tuh bikin undang-undang apa? Mulan Jamila itu bikin undang-undang apa? Uya, Eko Patrio itu sebenarnya mereka terlibat dalam undang-undang yang seperti apa? Ya. Kualitas undang-undangnya terus jadi gimana dong? Kan saya juga akhirnya bertanya-tanya itu. Nah, memang itu yang masih menjadi misteri, Mas. Bukan lagi pertanyaan, masih misteri gitu. Atas keterwakilan kita di sana kan. Jadi memangnya orang di sana itu nggak mampu merumuskan agar informasi itu bisa sampai kepada kita kan, sebenarnya seperti itu. Yes. Saya yakin mereka juga bekerja, ya kan. Tapi kita kan nggak tahu kerjanya seperti apa seperti yang tadi disampaikan. Nah, jadi sebenarnya kita itu perlu menerapkan, mungkin kalau di korporasi itu ada istilah GCG gitu ya. Nah, mungkin kalau di governance perlu diterapkan gitu juga. GCG itu Good Corporate Governance. Oke. KPI-nya lah ya. Nah, ada akuntabilitasnya. Iya. Nah, kita kan sebagai kalau mungkin BOC gitu ya, Board of komisarisnya kan stakeholdernya masyarakat. Iya. Masyarakat berhak tahu dong, yang namanya perusahaan aja setiap tahun harus ada RUPS kan. Betul. Rapat umum pemegang saham. Nah, mereka tahu tuh di triwulan 1, triwulan 2, progresnya seperti apa yang dampaknya apa. Bawa isu apa sih? Bener, sehingga masyarakat itu punya risk management, ada manajemen resiko kalau ini nggak diangkat, ini nggak segera disahkan, ini terbentuk nih antibodi yang kayak gini, ini nggak ada Mas. Jadi akhirnya penyakit itu udah parah, baru kita ngerasain pegel-pegel tuh, 2 hari mati kita. Syukur. Jadi ibaratnya masyarakat untuk rakyat untuk membuat ada keterwakilan suara kita itu bayarnya mahal kan ya? Mahal. Oh yang 1 hari aja 3 juta kan? Iya. Iya itu mahal banget. Jadi saya penasaran aja ya. Bener-bener akhirnya mau jadi tanya. Mulan Jamila teman tapi mesra ya. Buaya darat Itu dia. itu bikin undang-undang apa? Secara kualifikasi coba diri di depan pemuda, coba undang-undang ini apa? Karena gini Mas, kalau sesuatu itu sudah diundang-undangkan, maka tidak ada alasan rakyat untuk tidak mengetahui. Kan ada hal yang memang seperti itu. Jadi ini akhirnya keterwakilan kita itu seperti apa? Tapi kok ya begini gitu. Itu juga secara rasa kan kayaknya nggak cuma saya doang yang bertanya. Ketika rombongan artis itu masuk, mereka secara pendidikan juga ini. Mohon maaf. Itu secara pendidikan mohon maaf. Iya, secara pendidikan mohon maaf. Jadi kalau misalnya mungkin ketika jadi syarat jadi anggota DPR RI itu syaratnya harus S3 tuh kayaknya patut lah. Patut. Atau S2 atau minimal S1 tahu metodologi, tahu ini, dan dia diuji TPA, dia diuji attitude-nya supaya Tapi, Mas, tidak menyakitkan. Kalau kita tarik ke belakang gitu ya, sejarah-sejarah kita dan bagaimana kalau kita bisa membentuk sebuah elemen seperti itu di tata kelola negara, itu gini Mas, kenapa sih yang jadi tokoh itu Hercules? Hercules Tanah Abang atau Hercules Tanah Abang. Yunani? Hercules Hercules Tanah Abang. Iya, Hercules Tanah Abang. Karena orang-orang seperti Hercules itu lebih bisa mengkondisikan kelas untuk dijadikan ketua kelas daripada mereka yang pinter tiap hari belajar. Oh iya, betul. Itu kita masih menganut sistem yang seperti itu Mas. Yang jadi ketua, kalau yang jadi ketua kelas itu yang pinter, yang deket sama gurunya, yang PR tidak pernah dikerjakan di kelas, nggak jalan itu organisasi. Oh, berarti- Justru organisasi jalan kalau pentolannya yang nggak pernah masuk. Oh berarti nggak sepakat dengan pendidikan yang S1, S2, S3. Sepakat, tapi mereka tidak mempersiapkan diri sebagai pemimpin untuk memimpin elemen-elemen yang sangat banyak. Kebanyakan yang bisa memimpin elemen-elemen yang lebih banyak itu lebih diterima orang-orang yang, mohon maaf nih, dalam tanda kutip setengah marginal. Ya. Terus retreat?
Nah, itu hal yang berbeda lagi. Oh gitu, iya, Itu iya. hal yang berbeda lagi. saya malah nangkepnya jadi akhirnya begini. Wakil yang patut kita pilih itu kualifikasinya nggak main-main. Udahlah dia harusnya kutu buku, dia belajarnya rajin, dia gerak-gerakan juga di masyarakat. Nah, Harusnya seleksinya itu luar biasa. harusnya seleksinya seperti itu. Harusnya seleksinya itu partai juga bisa memantaskan orang-orang yang memang teruji di sosialnya, teruji secara kualifikasi pendidikannya, dan itu tuh akan menjadi barang yang langka dan akan selektif banget. Nah, Daung sehari aja 5 juta kan, Iya. tempat tinggalnya nggak rugi lah kita. masalah kita itu kan tadi di rasa dan di intelektual kan. Iya. Tapi yang dibina di retreat itu kan fisik dan mental aja kan. Di situ nggak ada intelektual, nggak ada rasa di situ. Orang semuanya disuruh nurut, tidak disuruh berpikir kritis. Nggak ada itu di Akmil disuruh berpikir kritis kan? Baca buku kiri nggak? Nggak ada. Bahkan ini cerita aja. Saya kan juga pernah retreat ya. Oh, iya, iya, Di iya, Akmil. iya, iya. Saya jadi tahu betul tuh. Jadi di situ itu kamu boleh ketawa itu juga atas perintah. Kok kamu ketawa tanpa perintah? Tindakan. Iya. Kan gitu. Memang diciptakan bukan untuk berpikir. Berarti sebenarnya kenakalan-kenakalan pemuda, barak militer saja tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Justru malah saya akan lebih menghormati ketika orang tani itu dengan bagaimana dia mengatur kelompok taninya. Oh, kaboktan. Nah, Itu justru malah yang bisa mengendalikan bagaimana masyarakat. Saya kalau lagi ngomong masalah tani, ini agak sedikit setengah emosi ya. Karena gini, bagaimana Bapak petani itu legowonya itu sangat tinggi. Ketika mereka bertani, yang kaya itu justru bukan petani, itu malah tengkulaknya. Oh iya. Tapi mereka tetap nanam, mereka tetap nandur. Kalau ada orang yang protes tentang impor beras, apakah dia nanam padi? Kan akhirnya begitu. Iya. Apakah dia nanam padi? Apakah dia tahu lahan padi itu dari tahun ke tahun itu terkonversi menjadi hunian? Kayak misalnya di daerah Sleman. Sleman Sembada dulu karena memang suasana sembada beras. Dan Bapak petani ini belum lagi ini kan dengan itu. Bahkan kemarin sempat viral di Sumatera, pupuknya palsu. Apakah mereka berhenti nandur? Ya enggak, nandur terus. Nanam terus, dan kapan akhirnya pemerintahan kita, negara kita benar-benar berpihak pada petani karena ketahanan pangan sama dengan kedaulatan suatu bangsa. Nah, itu tuh tadi ini Ya, gampang lah nanti. iya, ini cuma muntah aja kok. Nah, terus balik lagi ke Peristiwa. keterwakilan kita, keterwakilan suara kita, dan akhirnya pun apakah kemudian dengan apa yang terjadi sekarang ini negara ini perlu diruat? Ya. Ini aku tanya dulu nih, sederhana sebenarnya. Apa yang salah dalam proses perjalanan bangsa ini? Waduh. Ya ngapa jadi gini sih? Apa yang salah sih? Tapi kalau dibilang apa yang salah, ternyata kalau katanya negara yang maju itu negara yang misalnya kayak US misalnya, itu juga dibangunnya udah umurnya kayak kalau nggak salah udah ratusan tahun ya. ya. Beberapa negara juga sudah memulai itu, dan peristiwa berdarah itu bisa jadi jauh lebih panjang mereka daripada harusnya kita yang sekarang ini. Apalagi bonus demografi, akankah kita jadi negara dengan kegagalan bonus demografi yang pertama gitu. Tapi katanya cocok sama monarki ya? Nah, kadang itu orang yang salah gitu, Mas. Jadi kita kan Kadang-kadang acuannya sama negara maju gitu ya. Iya, iya. Jadi kita itu mencontoh sesuatu, padahal yang kita contoh sedang beranjak ke hal yang lain. Betul, betul. Jadi akhirnya ketika kita menuju ke situ, itu udah yang lalu gitu. Betul, betul. Itu yang Terus, sering terjadi di kita. Yang salah sebelah mana? Sebenarnya kenapa bisa jadi kayak begitu? Kenapa hal ini akhirnya terjadi? Kalau misalnya kalau itu adalah tetesan bocor, itu sebenarnya lubangnya di mana? Tapi gini Mas. Aku kemarin sempat ngobrol sama Mas Fahmi. Kita diskusi malam. Jadi kalau beliau menganalogikan negara ini dengan negara yang sudah maju, itu tuh gini. Negara kita ini ibaratnya rumah, tapi belum jadi. Rumah setengah jadi. Rumah setengah jadi. Yang udah reot. Nah, ya udah reot. Terus kena hujan, kenapa segala macem. Sementara
negara-negara yang sudah maju itu, yang udah maju itu kayak yang rumah udah jadi, tapi kena hujan terus bocor apa segala macam. Nah, pertanyaannya gini, dengan rumah yang setengah jadi ini, terus kemudian ingin apa sih bahasanya? Ingin diperbaiki, ingin direnovasi, itu apa yang direnovasi? Belum ketemu bentuknya. Belum ketemu bentuknya kan? Jadi kita itu rumah setengah jadi yang udah reot. Udah reot. Ada yang bocor kita tembel, ada yang mau runtuh saka penangganya kita tambah. Jadi akhirnya sekarang generasi kita itu nggak tahu mana saka yang utama, mana saka yang tambah. Nah, jadi gini Mbak, aku menangkapnya gini. Oh berarti rumah ini harus dirobohkan ya, robohkan terus berdiriin lagi, maksudnya kayak gitu. Kembali fondasinya ulang. Benar. Iya. Kemarin saya sepakat dengan, kalau nggak salah itu ada yang mengatakan berat. kalau harus membongkar, kita menyiapkan rumah baru ya kan, nanti itu reot kita udah punya baru. Kenapa? Nah kalau kartu di tangan udah rusak, satu-satunya pilihan adalah kocok ulang, walaupun setelah dikocok nanti juga dapat yang busuk. Iya nggak? Iya. Lalu kita dapat kartu nih, kartu kita bener-bener busuk. Satu-satunya hal dikocok. Kenapa? Masih ada dua kemungkinan. Lantas dikocok. gimana kesepakatan antara mau ngerobohin rumah itu? Berarti ketika mau ada indikasi mau ngerobohin rumah, makar. Ya kan? Kan begitu, Pak? Iya. Ya. Nah, lantas, Berat. lantas Ini gimana nih? Oke. tragedi pemilu 2019 terkait makar sepertinya ini agak kita dekat ya, dekat. Serem juga loh makar. Aduh, Dikat ya. minimal 20 tahun soalnya. Jadi oke, kita menganalogikan ke rumah reot ya. Justru saya coba pengen ngambil kacamata, kita tahu denahnya nggak? Kita tahu blueprint bangun rumahnya nggak? Nah itu yang belum jadi mas. Itu oke, misalnya taruhlah gini, satu-satunya Mas Fajar satu-satunya tempat ketika dia bingung mau kemana adalah pulang ke rumah. Mas Najib tempat satu-satunya ketika Mas Najib kelaparan adalah warung ramesnya Bu Tari gitu misalnya. Jadi sekarang di tengah kebingungan negara ini terkait dengan skema suatu bentuk negara yang saat ini kita jalanin, sebenarnya kita tuh harus lari kemana? Sementara saya mencari tentang informasi tentang misalnya sebuah ideologi Pancasila aja, saya nyarinya kemana? BPIP. Ada. Tapi seberapa jauh nilai ini digaungkan menjadi nilai negara kita? Nah, kalau misalnya orang ngomong Pancasila sudah final lah, tadi yang ngomong siapa? Nah, Pancasila sudah final gitu. Misalnya Pancasila sudah final dan ini jadi bentuk negara kita. Lalu belajar di mana? Skema itu seberapa jauh kita bisa ini? Misalnya negara demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila. Itu sebenarnya suatu bentuk manifesto yang seperti apa, suatu bentuk rancang yang seperti apa hingga akhirnya kita bisa pulang ke sana. Dan seluruhnya pulang ke sana hingga akhirnya butuh effort untuk penyadaran dan akhirnya kita jalan bareng. Nah sekarang sebenarnya itu tuh ada di mana dan bagaimana akhirnya kita harus pulang. Apakah jadi kan akhirnya merobohkan, apakah itu jadi jalan pilihan untuk ditata ulang gitu kan? Nah mungkin istilah dalam merobohkan rumah gitu ya. Ini bisa jadi pelurusan ya. Itu bukan berarti makar ya. Bukan berarti makar ya. Setuju. Dan mengocok ulang kartu itu bukan berarti makar yang dimaksud. Tapi yang dimaksud ada nilai-nilai ideologi dari Pancasila yang kemudian kita kuatkan lagi. Kenapa? Mungkin kita nggak perlu membangun mega hukum ya di negeri ini. Kita cukup menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak kecil ke generasi-generasi kita berikutnya. Mereka kan bisa tahu nih blueprint negara kita itu dulu seperti apa. Nah, beberapa poin penting yang saya highlight nih, yang mungkin bisa jadi sedikit penawar gitu ya dari kekacauan krisis politik dan ekonomi yang terjadi. Yang pertama itu nasionalisasi aset strategis. Ya. Ini juga masih menjadi satu hal yang jadi momok penting ya
kenapa jurang itu semakin dalam antara elit politik, kaum elit-elit itu dengan kasta di bawah. Itu jurangnya semakin dalam tuh. Kenapa? Karena aset-aset strategis itu tidak dinasionalisasi. Pemain-pemain swasta, pemain-pemain asing banyak main di situ. Akhirnya apa? Tidak digunakan untuk kemakmuran dan kedaulatan rakyat. Itu salah satunya nasionalisasi. Nah, banyak kan aset strategis kita, ada pendidikan di situ, Banyak ada pangan di situ, Pangan di situ ada. ada energi di situ. Betul, energi banyak. Pengelola energi kita berapa untuk mencukupi operasional negara? Nanti bisa dilihat datanya. Kalau nggak salah tidak sampai 50% Ya. produksi energi kita untuk mencukupi kebutuhan energi di Indonesia. Akhirnya mau nggak mau kita susah untuk swasembada energi, swasembada pangan. Oke, ini kan sepertinya kalau kita merujuk kepada sebuah tatanan negara yang mau seperti apa itu sangat kompleks ya. Bagaimana akhirnya hari ini itu bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif nih. Karena ini pasti sekali dampak ekonominya, dampak sosial, dampak politik itu akan balik arah, entah arahnya kemana. Sekarang tuntutan publik 17+8 itu mengikat. Lantas, apakah dengan tuntutan tersebut akhirnya stakeholder yang terlibat itu akan terus mengawal sampai dengan akhir? Apakah ini hanya grassroots suara bawah yang semacam diatur di set pemain utamanya untuk menimbulkan satu kegaduhan gitu kan? Ya, kita coba melihat satu kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Lantas ini anak-anak muda, khususnya Kebumen. Terus kemudian mereka yang ditangkap itu adalah mereka yang nggak tahu apa-apa. Mereka yang ikut turun ke bawah itu sebenarnya menyuarakan apa. Ini kan nggak jelas. Bahkan ketika saya pun mencoba objektif di sudut pandang pemerintahan pun, saya mau jawab mereka seperti apa. Ini kan ada satu kompleksitas kasus yang sedemikian rumit ya, yang harus sebenarnya memimpin kita akan melihat ini ramuan apa yang akan kami berikan kepada mereka. Kan kayak gitu kan. Coba kita lihat lebih spesifik, lebih kecil. Bagaimana Kebumen hari ini? Yang katanya banyak sekali oknum-oknum justru malah anak-anak SMP. Iya. Mereka menjadi korban ditangkap sama polisi. Nah itu kan suatu hal yang memang secara efek media sosial, kita turun ke jalan sebagai lifestyle, terus kemudian saya ingin menyuarakan ini semata-mata hanya untuk popularitasnya. Iya. Dia membuat tayangan live untuk engagement. Gak ada lagi suatu hal yang memang akhirnya ini pemain utama tepuk tangan. Saya mengusik Indonesia kasusnya sudah sedemikian ini, saya berhasil. Nah, kita sih tidak mencari tahu siapa di balik semua kasus ini, namun kita coba paham apa yang sebenarnya nanti rank satunya ini. Ini dispesifikasi di Kebumen saja, apa yang akan dilakukan. Nah, mungkin monggo saya lempar ini semuanya, harapanku bisa menjadi obrolan yang lebih konstruktif. Oke. Saya nggak tahu nih tadi. Buat pengen tanya sebelum nanti itu lebih lanjut ya. Tadi kan Mas Najib kayaknya suka monarki. Ini sebenarnya apakah ada kelas antara elit dan non elit, pejabat dan non pejabat? Apakah itu suatu kelas? Itu sebenarnya itu suatu kelas. Hingga akhirnya kalau orang terpilih menjadi badan legislatif, pejabat, dia loncat kelas. Dia udah bukan masyarakat proletar lagi nih, udah jadi dia untuk yang lainnya dia marginal gitu. Terus kemudian akhirnya dia merasa besar, dia akhirnya dalam tanda kutip menampakkan dirinya yang asli, apakah dia otoriter atau apalah segala macam, dan dia adalah penguasa. Ataukah memang sebenarnya secara esensi kelas itu sudah tidak ada?
Bahkan ketika kamu itu menjadi elit, kamu adalah wakil dari kami semua. Dan kamu adalah masyarakat itu sendiri, kamu adalah profesimu sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Karena sekarang lihat kecenderungan elit kayak gitu. Ya, belak-belakan aja politisi PDIP yang waktu itu ngomong ada kelas itu, jangan disamakan dong kami dengan masyarakat. Itu kan asem banget. Lagi-lagi itu dari rasa itu melukai. Hingga akhirnya dalam tanda kutip stigma terhadap kuasa itu belum. Jadi akhirnya wijane posisi ini kayak gue apa Enggak sih. kayak gitu enggak gitu loh. Oke, jadi saya itu mencoba untuk melihat dari kalau di kemarin di acaranya Ferry Irwandi pas di Rakyat Bersuara, itu ada yang mengatakan melihat dengan mata elang dan ada yang melihat dengan mata itik. Jadi ada dua sisi. Jadi perihal kemudian ada orang yang hari ini menduduki sebuah jabatan, katakanlah seorang legislatif, memang tidak dipungkiri bahwa kemudian itu mereka merasa saya hari ini sudah menjadi pejabat. Iya. Satu itu. Yang kedua, kita nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh sampai kemudian pejabatnya ya. Orang yang kemudian hari ini dekat dengan pejabat saja. Cara kemudian mereka berbicara dengan kawan lama itu juga sudah berubah seketika. Dan saya merasakan itu betul. Tapi Mas Najib enggak kan? Lah, kita kan Kalau sama yang lain juga gitu juga. iya. Ini. Kamu langit lah. Iya. Oke. Aman kalau saya. Nah, ini nggak kemudian itu sampai ke pejabatnya lah. Orang yang teman-teman kita yang hari ini dekat dengan para pejabat saja, kadang gaya bicara mereka drastis berubah kepada kita selaku kawan lama. Apalagi yang pejabat. Saya tidak bisa memungkiri bahwa kemudian banyak dari pejabat yang merasa orang saya sudah menjadi pejabat. Ya kan, merasa lebih tinggi dari banyak orang, merasa lebih tinggi daripada masyarakat. Naik kelas nih. Naik kelas. Lah, kemudian di sisi lain, kalau secara secara pandang etik, seharusnya begini. Masyarakat itu, kalau diumpamakan, itu layaknya bos, layaknya pemilik rumah. Sementara pejabat ini adalah pembantu dalam rumah itu. Kan seharusnya begitu. Iya. Lah, maka pejabat itu seharusnya tidak, atau anggota dewan ini seharusnya tidak merasa bahwa saya sudah lompat kelas sekarang. Sudah jauh lebih tinggi daripada kalian-kalian semua. Nggak level. Nggak level. Seharusnya nggak boleh seperti itu. Karena mereka lompat, tapi ke dapur kan. Iya kan, ke dapur, ke kamar mandi. Masih dalam rumah. Iya, masih dalam rumah. Nah, ini yang kemudian menurut saya, mereka itu orang rumongso. Mereka tidak rumongso. Orang rumongso bahwa mereka itu adalah pembantu rakyat, pembantu masyarakat. Apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, ya seharusnya mereka menyajikan itu. Melayani itu. Tidak kemudian malah Itu kan sebenarnya cuma narasi. Yang beredar di banyak hal itu kan narasi akhirnya kan. Tetap pada ujungnya adalah mereka memikirkan kelompok sendiri, gitu kan? Iya. Nah, menurutku kan akhirnya kita coba runut lah. Ini siapa, mana letak lubang-lubang yang memang membahayakan. Artinya kita melihat sekarang mereka yang menduduki jabatan, dia pakai kendaraan apa nih? Kendaraan politik. Oke, bagaimana partai politik itu sendiri? Kalau saya melihat itu, ini semacam membuat kerajaan bisnis, terus kemudian bisnisnya berkembang, untuk apa sih? Berarti ini bisnis suara ya? Ya, Bisnis untuk apa kan? Ya kan? Akhirnya kita pun, Mbak, mungkin kita ada di level sekelas perusahaan kelas nasional, misal begitu ya. Akhirnya ketika ada satu kebijakan yang memang merugikan, mengancam bagi sebuah perusahaan, akhirnya aku dekat dengan orang-orang yang memang menduduki sebuah regulasi, menciptakan regulasi. Akhirnya kan di situ timbul transaksi. Ketika timbul transaksi, aturan-aturan aneh yang nggak pro rakyat itu masuk. Ketika itu terlalu berlebihan, tidak ada penyeimbang,
Ya. Rakyat yang akan menyeimbangkan, Pak. Jadi kalau analisis kami di sini, ini sebenarnya semua parpol itu bersatu. Terus kemudian tidak ada balancing, tidak ada Posisi. oposisi yang benar-benar bisa mengancam bagaimana pengawasan terhadap pemerintah yang sekarang. Akhirnya ini benar-benar alamiah terjadi, kekuatan rakyat yang turun akhirnya. Ya kan? Dia harus mengorbankan sesuatu sampai akhirnya mereka didengar. Kan begitu? Ya ini ujarku ki ujungnya, Pak. Ujungnya adalah bagaimana akhirnya sebuah secret aturan partai politik itu diciptakan sebenarnya. Budaya yang melekat di sebuah partai itu seperti apa? Aku nggak tahu nih. Mungkin ada yang bisa jawab soal Jadi, ini, ya kan? skripsi saya itu gini Mas, skripsi saya Mas, itu saya nambahin pertanyaan. Oke. Partai itu esensinya apa sih? Lanjutan itu. Iya. Jadi gini, skripsi saya itu kebetulan membahas mengenai kaderisasi partai politik. Ya. Lah, Jelasin deh. aduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di situ temuan-temuan saya adalah bahwa partai politik ternyata banyak yang tidak selesai dalam kaderisasi. Oh, oke. Semacam karbitan gitu ya. Satu itu. Memaksakan itu bisa terjadi tapi seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal itu bermasalah. Nilai dasar perjuangannya belum terserap 100%. Iya. Dia udah harus take action atau mungkin dia punya sesuatu privilege sehingga akhirnya dia udah. Ya itu satu itu. Nah. Yang kedua itu gini. Di kaderisasi itu saya banyak menemukan hal-hal yang tidak diterapkan. Artinya ada gini, pokok yang diterapkan dalam kaderisasi politik itu adalah salah satunya adalah terkait ideologi partai. Misalnya, oh ini partai ini dia harus marahin ya. Partai kucing misalnya. Partai kucing misalnya dia kamu harus padi banget nih ya. Iya. Partai kerbau misalnya ya. Partai kerbau dia harus ini banget nih ya, jadi gitu. Nah, saya tidak menemukan misalnya kayak gini, bahwa kamu sebagai seorang kader, kamu harus betul-betul memikirkan rakyat. Kamu tidak boleh sewenang-wenang apa dan sebagainya. Itu saya tidak menemukan di situ. Dalam penelitian saya tidak menemukan itu. Jadi banyak poin-poin yang menurut saya itu hanya mengutamakan masalah partai politik saja. Ya. Jadi poin-poinnya itu ya ini terkait partai politik. Berarti dari awal memang sudah didoktrin untuk loyal terhadap kelompok dan golongan. Ya saya nggak mengatakan itu ya. Ya bisa menafsir sendiri-sendiri lah. Menafsirkan. Ya. Gitu lah. Ya teman-teman. Gitu. pasti- Saya agak tertarik ketika dalam suatu diskusi politik kelas itu ada, padahal lambang dari partai tersebut adalah melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dia menggaungkan kelas. Ada yang namanya konsekuensi dalam berpikir. Kalau misalnya ibaratnya gini, saya setuju terhadap logo atau halal pakan ternak. Berarti logikanya lele yang ada di kali di sana bisa jadi jangan-jangan subhat karena makanannya nggak halal, haram. Malah kayak gitu kan ada konsekuensi. Nah kalau misalnya justru yang harusnya kelas itu tidak ada dan dia malah mempertebal kelas bahwa pejabat adalah kelasnya berbeda dengan yang ini, dan berarti konsekuensinya siap seperti Romanov, siap seperti Raja Louis yang di situ berakhir Tragis. iya kayak gitu. Zaman dulu mah enak lah gue. Di atas fotonya Sahroni, bawahnya Raja Louis sama Om Agus. dan Romanov. Oh, Om Agus. Kirain Om Agus. Om Agus. Nah, fotonya Saron itu yang di Facebook with Om Agus. Nah, jadi tadi terus abis itu terkait dengan ideologi partai. Partai kalau misalnya dia itu berisi orang yang dalam tanda kutip sudah tuntas dengan ekonomi dan keduniaannya, dia tidak mencari hidup dari jalan politik. Partai itu kan jadi wadah yang Bagus banget harus. Luar holy biasa. place. Wadah yang suci untuk orang-orang yang berjuang. Hikmah. Hikmah. Jadi
Gimana enggak? Di sana kumpul Mas Fajar, di sana kumpul Mas Fahmi, di sana kumpul Mas Najib. Usahanya udah gede-gede, yang dipikirin apa? Bagaimana rakyatnya biar sejahtera. Toh kalau mereka sejahtera, mereka juga beli produk kita. Kan akhirnya gitu. Atau masuk di sana supaya ya gitu itu. Harusnya yang tampil di situ yang urusan dapurnya udah selesai. Betul. Jadi akhirnya dia jenak untuk. Tapi juga nggak menjamin juga. Iya. Yang nggak menjamin juga kan gini, beberapa yang hari ini kasus itu kan urusan dapur juga sudah selesai. Iya juga ya. Lah terus apa dong dia? Iya benar juga. Iya. Urusan dapurnya kelar betul. Itu selesai urusan dapurnya. Urusan dapurnya udah cukup, tapi belum selesai. Ya, Oh iya benar. Ya, Karena parameternya beda ya. Bisa jadi orang yang korupsi triliunan, ratusan triliun itu memang secara hakikat dia miskin, bisa jadi. Iya. Karena kurang terus. Dan yang lebih parah di negara ini kan korupsi itu bukan karena saya butuh uang, tapi karena saya itu menjabat, saya bisa. Sebelumnya juga begitu, kok saya enggak? Iya. Kan gitu. Korupsi di sini. Iya, nggak ada di pejabat yang miskin kan nggak ada. Tapi satu itu, yang kedua ini Mbak. Yang kedua tuh gini. Ya mereka lagi-lagi punya orang yang dibawa kan, punya ya katakanlah dapilnya, gerbongnya gitu. Kalau kemudian mereka mengandalkan uang pribadi mungkin tidak cukup, sehingga mereka harus mengkait program misalnya yang bukan haknya dia diambil untuk kemudian menghidupi orang-orangnya, maksudnya gitu. Bisa jadi. Sekarang jadi akhirnya gini, nyambung omongannya Pak Bambang Pacul ke Pak Mahfud MD pada saat itu. Kalau jenengan mau nego-nego tentang undang-undang itu, sowan ke Bosnya. bos partai-partai politik. Kita semua di sini Korea. Oke. Sekarang pertanyaannya begini. Apa yang terjadi di partai politik itu tadi sudah diceritakan Mas Nadi. Bisa lah ya. Apa maksudnya? Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya wadah partai itu secara esensi dia itu ngapain sih? Si Holy Place ini tuh Holy Place Hope itu sebenarnya untuk apa? Kenapa itu difasilitasi? Dan kadang-kadang bosnya MNC aja punya partai. Marilah seluruh rakyat Indonesia. Lagunya bagus. Oh, iya. Bagus. Nah, Bagus. Coba dengerin. itu kan pandanganmu ke depan apal. Bela negara banget ya. Iya benar. Satunya, cuman gini. Nah, itulah semua yang mu siapa? Mu siapa nih? Nah, itu enggak. Nah, berarti ini holy place dan sebagainya, ataukah memang itu harusnya seperti apa? Walaupun saat ini kadang-kadang terlihat seperti wadah berbisnis ya. Karena siapapun yang jadi pejabat kaya, kan akhirnya gitu kan. Siapapun jadi pejabat kaya gitu. Gimana cara mendapatkan kekayaannya? Yuyu tahu lah. Kalian tahu lah. Tahu kalian semua. Tahu semua. Cuman jaraknya tahu, makanya akhirnya agak muak ya. Jabat. Nah, itu loh. Nah, ini sebenarnya holy place ini nih, tempat mulia ini nih, negara mewadahinya seperti apa dan tujuannya jane apa gitu. Kalau kayak begitu, berarti kan bikin aja, Mas Fajar bikin aja partai profesional. Jadi saya gajinya 35 juta. Kualifikasi saya sudah menyelesaikan sekian undang-undang. Saya dibayar segini. Oke, deal ya. Oke, jenengan mau apa sini saya profesional aja sekalian. Iya. Kita bayar wakil yang profesional, yang benar-benar mengaspirasi, dia bisa diaudit, dia transparansi. Dan gajinya gede. Dan masyarakat tahu gajinya, usisan profesionalin aja kalau kayak gitu. Kenapa nggak seperti itu gitu ya? Malah. Industrialisasi negara. Jadi dia akan kita bertarung siapa yang paling pintar di antara kita yang layak untuk itu, dan kita profesional di situ. Sekalian kayak pemain bola. Nanti transfer Mas Najib dari partai A, saya beli Mas Najib ke partai B. Nah, masalahnya kayak gini. Berarti kan gini, saya kembali ke masalah yang hari itu rame ya. Memangnya boleh atau bisa bahwa anggota dewan itu dibubarkan misalnya? Secara undang-undang kan nggak bisa ya. Secara undang nggak bisa. Mereka nggak bisa dibubarkan, tapi mereka bisa digaji UMR. Nah, jadi kalau misalnya DPR
bisa dibubarkan atau tidak? Saya koreksi ya. Bisa. Lewat DPR kan bisa. Iya. Lewat MPR pun juga bisa. Masalahnya MPR-nya sudah menjadi lumbung. Nah, Kan begitu. nanti habis ini kita ke MPR. Nah, habis itu bisa. Tapi sejarah bagaimana akhirnya dulu DPR dan MPR pernah dibubarkan melahirkan presiden seumur hidup pada masa Insinyur Soekarno. Karena akhirnya gitu. Jadi akhirnya DPR dibubarkan atau tidak? Iya baiknya jelas tidak dong. Kalau dia berfungsi secara trias politika, dia adalah representasi kekuatan rakyat juga. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Mas. Dulu kita juga kadang-kadang kalau melihat MPR bersidang itu udahlah hikmat, tempatnya angker pula. Burung garudanya gede banget lah. Presiden Abdurrahman Wahid dilantik di situ. Pak Harto dilantik di situ. Insinyur Soekarno dilantik di situ. B.J. Habibie dilantik di situ. Sekarang ketika DPR ramai, sorotan ke MPR itu, MPR ini sekarang fungsinya masih sama seperti yang dulu, atau sebenarnya cuma pindah kanal? Bedanya apa nih sekarang? Si musyawarah ora. Itu kan dewan tertinggi dari dewan rakyat kan? Iya. Tangi orang. Terus mereka sebenarnya sekarang ngapain aja nih? Ketua MPR siapa sih? Bambang Susatyo. Bambang Susatyo? Bukan ya, nggak tahu apa. Saya coba di sini. Cek. Ini soalnya ini Pak, mohon maaf Pak. Kita yang salah, kita soroti itu DPR terus kan. Sampai akhirnya itu misal sama MPR. Sama kita mengimani malaikat, eksistensinya di mana? Kita mengimani. Aduh, kita mau nyoroti MPR gimana caranya ya? Nah, saya ngerinya gini Pak. Yang ngomong kita Korea, nego ke ketua partai, itu di MPR sekarang. Lah kan makin serem lagi. Lah, berarti udah naik tingkat nih. MPR itu kalau nggak salah bisa memberhentikan presiden. Iya. Iya kan? Waktu MPRS 1966 kalau nggak salah pencopotan Insinyur Soekarno, ketua MPRS-nya adalah orang yang sering disebut-sebut sama Soekarno yang mencatnya akhirnya. Abdul Haris Nasution. Kamu orangnya Nasution, kamu orangnya itu kan di beberapa potongan-potongan cerita-cerita. Ini saya baca ya. Potongan cerita-cerita kayak misalnya si yang dari pahlawan revolusi yang dari Intel itu bukan MT Haryono, sing mata pinggir, siapa itu ya? Itu kan juga pernah sempat dicurigai sama Soekarno, wah kamu orangnya Nasution. Kok di end of the game bro? Pemberhentian Soekarno dari ketua MPRS. Enggak, itu realita fakta sejarah yang memang terjadi. Nah sekarang akhirnya jangan-jangan saya yang awam ini yang tidak tahu tentang politik, ketika di DPR itu nggak mempan, kan kita ke MPR ya dengar. MPR aja sekalian, majelis yang paling tinggi nih. Masa rakyat nggak boleh? Boleh dong. Maksudnya menyuarakannya. Iya menyuarakannya boleh dong. Boleh. Atau jangan-jangan gedungnya di belakang DPR, jadi mau nggak mau harus lewat dulu nih. Atau jangan-jangan nggak ada yang di gedung. Oh iya bener juga kan. Tapi burung Garuda ini bagus loh. Nah, jangan-jangan kita bisa direct ke situ dan kekuatannya lebih gede untuk nge-push lebih lanjut. Tapi bener-bener saya sampai ketuanya aja nggak ngerti. Tapi yang saya tahu Bambang Patul sekarang di MPR. Itu orang dari DPR bisa loncat. Berarti kan kalau jadi pejabat di DPR aja udah jadi pejabat, kalau loncat ke MPR kan jadi dewa. Akselerasi. Jadi dewa di sana. Sekali tunjuk petirnya jatuh. Nah, daripada ke setengah dewa itu kita nggak mempan, ke Achilles, ke Hercules, ke ini kita nggak mempan, kita naik aja langsung ke Zeus kan. Nah, MPR itu ngapain? MPR itu seperti apa? Kenapa beritanya ada sekarang? Serius aku nggak tahu Pak. Sama, bener. Karena sangat hikmat sekali kalau misalnya lihat potongan pengangkatan kemarin, soalnya habis bikin video untuk peringatan 17 Agustus presiden dari masa ke masa.
Iya. Dilala tak potongin ketika Soekarno dilantik di Yogyakarta. Terus kemudian Pak Harto dilantik beberapa periode. Wah, sangat hikmat, angker banget. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dilala, saya waktu itu sudah nonton waktu voting lawan Megawati Soekarno Putri. Itu wah ngeri banget. Terus rasanya tuh udah kayak nonton Juventus lawan Inter Milan lah. Wah, Ibu Megawati sempat unggul, habis itu di akhir-akhir suara-suara yang masuk ke Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Terus gimana akhirnya B.J. Habibie waktu itu menggantikan Soeharto pada masa-masa genting. Gimana Susilo Bambang Yudhoyono juga dilantik di sana. Terus habis Pak SBY siapa jadi presiden? Jokowi. Ya Jokowi. SBY lagi baru. Ya, berarti ada. Oke, terus Pak Jokowi dilantik di sana itu sangat penuh hikmat dan gedung itu angker. Setidaknya kan kalau di depannya itu joget-joget, kalau dewanya kan dangdutan tuh dia. Nah, kita langsung ke dewanya aja nih jalannya. Tapi problemnya begini, menurut saya tuntutan ini harusnya ditambah. Harusnya ditambah Mas. Karena gini, kita itu terlalu banyak lembaga sepertinya. Bayangkan, korupsi itu yang ngurusin 3 loh. KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Ngapain maksudnya itu terlalu banyak lembaga sepertinya. Itu satu dan lain dari lembaga itu akur nggak tuh? Ya, saya nggak tahu tuh. Saya tidak tahu. Kalau mau nangkep tuh harus lapor ke ketua partai biar nggak kaget. Itu loh. Kan begitu. Kita terlalu kebanyakan lembaga sepertinya. Jadi efisiensi kerja hari ini itu ya kita tahulah bagaimana susahnya administrasi di Indonesia. Iya kan? Iya. Wah, ini dari balai desa harus ke kecamatan, setelah kecamatan harus ke Dukcapil, kemana lagi, wah, macam-macam. Begitu kan? Betul, Mas. Saya penasaran. Kalau rancang gini, saya sebagai masyarakat awam, setahu saya, kalau ada orang korupsi, asetnya kan dirampas semua. Kok undang-undangnya belum jadi? Lah tuh harta kemana? Itu ya. Kan itu yang jadi pertanyaan. Jangan-jangan di tengah orang Jawa ngomong apa nyimpe. Bahwa uang yang digelar 100 triliun di sana dicetak semua. Ini adalah bukti korupsi. Ya masalahnya dirampas apa ora? Jangan-jangan dibalikin lagi, kan ngerti. Lalu RUU-nya belum ada. Iya. Atau jangan-jangan udahlah kita di penjara aja Ceng 5 tahun 6 tahun lah. Habis itu, duitnya kan ada masih apa gimana nih? Jangan ketika RUU itu belum dirancang, yang nonjok itu adalah lah lantas selama ini uang gimana? Mas kalau itu jangan kayak bahas ya. Bisa bahas kemana dong? Aduh. Nanya kan? Semuanya pasti nanya. Jadi kalau RUU itu baru dirancang, lantas selama ini hasil korupsi berarti nggak dirampas? Anda kan tahu saya gimana. Oh iya bener juga. Iya. Akhirnya kan masyarakat juga sendiri. Ya enggak Anda ini Ambil aja. Patung Iron Man-nya. Jam Richard Mille-nya sama box apa itu? Ini ide sendiri orang Iya belum bener. buat. Iya bener juga. Ini ide sendiri. Dong itu punya kita kok. Iya bener juga ya. Daripada disita negara, terus Bercanda. kemana Aduh. nggak tahu kan? Iya bener. yang saya dikat ya, yang saya beliau sudah tahu lah. Iya. Jadi yang ini jangan di-cut nih. Jadi kalau misalnya RUU itu belum dirancang, ini saya rakyat yang memang betul-betul bertanya. Kalau rancangan undang-undang perampasan aset hasil korupsi itu belum disahkan, lantas terus itu bagaimana? Pacangan yang ada di kejaksaan di kepolisian itu gimana ya? Iya panjangan-panjangan itu gimana? Terus karena jangan-jangan itu dianggap sebagai barang bukti. Lantas terus habis itu Yang dilelang-lelang itu bukan. Ya itu kan sebagian. iya udah lelang-lelang. Iya kan? Reoriginasi Top ROJ. Tapi kan nyatanya nggak ada yang beli kan? Hah? Iya. Yang beli siapa? Kenapa kemudian nggak dibeli? Saya pengen beli loh. Bener. Murah kan? oh iya. Lah iya, terus kenapa nggak dibeli? Kenapa nggak ada yang beli gitu? Kan bahwa ada poinnya adalah sepertinya
hidup di negara ini terlalu susah. Gimana Mas? Ya, bayangkan ya. Aduh, saya agak takut juga sebenarnya ngomongin. Agak takut sebenarnya ngomongin. Takut juga sebenarnya. Ya, gini ya. Kalau ngomongin masalah jarak, bahwa kita ini, saya juga sebenarnya bingung. Sebenarnya sistem negara kita itu seperti apa? Apakah kemudian menganggap semua orang itu sama rata? Atau memang ada kelas? Di dalam situ ada kelas. Karena begini, tetot-tetot misalnya, satu itu. Yang kedua banyaknya pergerakan-pergerakan mafia Oke. dalam negara ini. Oke. Terus ada sebuah cerita di mana tahu ini siapa? Mertuanya Dian Sastro, Adi Sutowo. ya, yang nembak di bar. Ya. Sebegitu mudahnya dia nembak orang di bar loh. Saya suka kamu mulai dari pacar saya. Yang ditembak. Kadang. Iya. Terus kalau saya melihat, saya tuh pernah punya kenalan, di mana kenalan itu, wah ini agak serem juga sama cerita ini. Punya kenalan, di mana kenalan saya itu memang dia itu ada di peristiwa di mana mertuanya itu nembak orang yang di bar itu. Nah, kemudian dia juga menceritakan lingkungan circle-nya si mertuanya itu bagaimana. Ini bukan Adi Sutowo ya? Yang lain ya? Saya sih nggak ngomong itu. Oh iya. Iya. Serem memang. Nah, terus dia menceritakan itulah lingkaran-lingkarannya seperti apa. Ya kalau bisa dikatakan itu hubungan duit setan di tangan iblis. Nah, ini yang kemudian menurut saya susahnya kita hidup di negara ini kemudian memberikan aspirasi, tidak diterima aspirasi kita, tidak didengarkan aspirasi kita, atau mungkin malah adanya jarak dari gerbang anggota dewan, gerbang DPR RI sampai kemudian gedung Nusantara itu sangat jauh. Jauh, ya. Mungkin ya alasannya seperti ini. Mereka kemudian takut kalau kemudian merealisasikan apa yang hari ini diaspirasikan oleh banyak masyarakat. Lingkungan-lingkungan ini yang kemudian memberikan ketakutan kepada mereka. Kalau saya kemudian menciptakan seperti ini, konsekuensinya apa? Dampaknya apa? Nah, menurut saya sih tidak membela siapapun di sini. Menurut saya, hari ini Presiden mengatakan bahwa akan membahas mafia apa segala macam. Itu betul, benar. Menurut saya benar seperti itu. Ya karena memang pemerintah itu ini adalah kalau mengatakan kelas, dia kelas kedua. Kelas pertamanya adalah para mafia. Ya. Jadi ada sebuah tangan, ada tangan yang kemudian mengendalikan pemerintahan hari ini. Dan kita tidak pernah tahu tangan-tangan siapa itu. Tapi itu jelas ya. Iya kan, tangan-tangan siapa itu? Benar nggak pernah tahu. Iya. Entah asing, entah saudara kita, nggak tahu. Itu kalau di One Piece namanya Gorose. Iya kan? Yes. Itu pernah tahu akan hal itu. Siapa yang memiliki tangan-tangan itu sehingga mampu mengendalikan pemerintahan saat ini. Dan termasuk di dalamnya indikasi dari peristiwa ini adalah mereka para pemain-pemain utama. Iya. Itu kan Mengeruk momok. negara kita kan gitu. Iya. Itu kan momok. Tentu menjadi momok. Momok untuk pemerintah dan masyarakat sendiri. Kalau kemudian masyarakat hari ini mempunyai aspirasi, kemudian ingin menyuarakan apa yang hari ini menjadi unek-unek mereka semua, tentunya satu, kita lihatlah responnya seperti apa pemerintah hari ini. Kita belum betul-betul melihat respon yang serius dari pemerintah. Ya. Satu itu. Yang kedua, memang ada respon. Tapi apakah itu betul-betul respon atau hanya sebatas simbolik belaka? Ya. Yang kedua itu. Yang ketiga, kalau toh kemudian aspirasi itu didengar, apakah berani pemerintah ini merealisasikan? Apakah kemudian realisasi itu merugikan para pengendali? Kan begitu. Jadi, Mas Fahmi tadi mengatakan kalau kemudian negara dan bangsa ini memang layaknya seperti
apa namanya Rumah rumah yang sebelum rumah setengah jadi, ya benar. Tapi memang rayapnya banyak. Di bawah itu rayapnya sangat banyak. Kalau kemudian diberdirikan lagi, toh ini juga sia-sia menurutku. Kalau kemudian tidak menghilangkan dulu rayapnya. Ya. Iya kan? Dibasmi hamanya lah ya. Iya. Ada invisible hand di balik ini semua. Yang kita nggak pernah tahu mereka siapa, kan begitu. Dan tentunya ini kita kembali ke adanya aksi-aksi yang terjadi hari ini. Betul adanya memang aksi-aksi ini itu suara masyarakat. Betul. Tapi kita tidak pernah tahu setelah adanya aksi ini adakah kepentingan-kepentingan invisible hand. Kita tidak pernah tahu itu. Pastinya gini sih, aku melihat situasi ini, yang tersembunyi itu pasti punya plan berikutnya, Pak. Iya. Kan gitu kan. Iya. Punya plan cadangan ketika memang situasi ini begini. Karena itu sudah dalam proses perencanaan gitu kan. Ketika ada yang merencanakan, maka terjadi sesuatu hal yang memang entah itu plan B, plan C dan sebagainya gitu kan. Nah, akhirnya kan lantas masyarakat ingin dikambing hitamkan aja. Ingin diadu domba atau seperti apa. Hari ini kan kita melihat saudara-saudara kita ditangkap. Ya kan, para pemimpin-pemimpin kita juga merasa kebingungan apa yang akan mereka lakukan. Sedangkan ketika dia melakukan realisasi atas tuntutan rakyat itu, di dalamnya itu tumbuh rasa ancaman baru gitu ya. Ancaman baru ataupun hal yang lain. Nah, mungkin kita sih nggak bisa akses bagaimana pemerintahan hari ini. Namun layaknya kita sebagai masyarakat sipil, kita harus bernegara, kita harus tahu bagaimana politik, apa yang akan kita lakukan. Sedangkan makin ke sini gejolak politik, gejolak ekonomi itu makin tinggi. Iya. Dan kita harus seperti apa? Iya. Dan kita harus kembali kemana? Rumah kita begitu. Iya. Lantas rumah apa yang akan kita duduki? Betul. Ya kan? Sebagai masyarakat sipil, kita anak muda nih, yang nantinya Mas Najib mungkin akan menjabat nantinya, atau Mas Fahmi nanti akan menjabat, kan begitu? Mas Wisnu Bisa jadi. Bisa jadi. Kita semua menjabat Iya kan? kemungkinan. Tapi mungkin nggak sih kalau demokrasi itu nantinya bisa menjadi demokrasi yang substantif gitu, substansif ya, substansif. Gimana? Jadi maksudnya masyarakat benar-benar dilibatkan, bukan hanya 5 tahun sekali, tapi mungkin bisa melalui musyawarah desa, kemudian perwakilan komunitas, Dewan Rakyat. Dewan Rakyat dan lain sebagainya, yang mungkin bisa meminimalisir kepentingan-kepentingan elit politik yang hanya segel dan segel itu. Tapi itu cuma pertanyaan bodoh aja sih. Iya. Mungkin nggak sih demokrasi seperti itu dijalankan? Ya sangat mungkin Mas. Tapi gini, ada dua ya. Satu kebebasan berpikir, yang kedua kebebasan berpendapat. Yang absolut yang mana? Itu kan kebebasan berpikirnya, bukan kebebasan berpendapat. Ya. Ya kan? Yang mutlak itu kebebasan berpikirnya. Sementara kebebasan berpendapat ini membutuhkan alat. Iya kan? Membutuhkan alat. Mekanisme. Iya, membutuhkan mekanisme. Ya, kita mau ngobrol di sini ya, ngobrol di sini. Saya sangat yakin dari Mas Fajar, saya, Mas Fahmi, dan Mas Wisnu pasti ada beberapa obrolan, ada beberapa hal yang tidak mungkin kemudian dikatakan di depan kamera. Iya kan? Itu. Lah. Nah, sebenarnya untuk memecah kepentingan-kepentingan yang terlalu kekuasaan yang terlalu dominan itu maksud saya gini Mas. Untuk kemudian terrealisasi dengan merealisasikan hal-hal semacam itu sangat bisa dan sangat mungkin. Tapi kita harus mengingat di aksi kemarin saja kita itu masih ditunggangi loh. Ya, ada sabotase ya. Iya, kita masih ditunggangi. Aksinya benar-benar terjadi. Gimana fakta di Kebumen hari ini, Mas? Bisa ceritain? Ya, sepertinya di semua daerah hampir sama ya. Di semua daerah hampir sama. Cuma memang yang katanya yang memang demo aksi itu banyak dari luar Kebumen malah.
Ya beberapa yang saya temui memang saya tanya ke mereka, mereka bukan dari Kebumen. Jadi ya saya mengatakan awal tadi ada invisible hand, mungkin itu bisa dikorelasikan. Mungkin itu bisa dikorelasikan bahwa mereka datang ke Kebumen, apa tujuan mereka, apa kepentingan mereka, apakah betul mereka benar-benar menyuarakan suara masyarakat padahal di daerah mereka sendiri juga ada gedung anggota dewan misalnya. Terus ngapain harus jauh-jauh ke Kebumen? Toh juga bukan dapil mereka misalnya. Ya kan? Jadi Mas, ya kalau ngomongin teori ngomongin konspirasi itu memang Ya seperti itu. iyalah seperti itulah. Oh ya itu tadi sih saya cuma ingin maksudnya menyampaikan ya sebagai Iya. generasi ya kan, Sebagai generasi untuk menyikapi rumah reok Iya. itu gimana sih gitu sih. Generasi bangsa yang nggak tahu bisa meneruskan atau tidak. Iya karena memang Gini Pak, mungkin ini matching ya Pak ya. Hari ini para invisible yang nggak kelihatan di balik layar itu tidak akan menunjukkan ya, siapa dan alat seperti apa yang digunakan. Semata-mata untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kelompoknya, Iya. menggunakan kendaraan-kendaraan Iya. partai politik lah, Iya. ataupun yang lain. Karena emang itu core-core-nya. Jadi sebenarnya masyarakat itu sederhana. Kalau saya ngomong di sini bahwa ketika tidak ada gejolak, oke, keadilan sosial itu benar-benar terjadi di lingkungan kita. Kita merasakan bahwa itu kan kembali ke rasa tadi. Oh, negara kita lagi makmur. Bikin beli kebutuhan pokok murah. Terus kemudian hal-hal yang lain masyarakat cukup pakai itu saja. Maka tidak ada lagi-lagi rasakan, Pak. Tidak ada api satupun di banyak skenario dalang katakanlah begitu ya untuk menciptakan kerusuhan. Loh, saya kenyang, males ikut-ikut demo, orang saya sudah kenyang. Ketika masyarakat kenyang, apapun masalahnya urus. Makanya aku sedikit tertarik dengan bagaimana perjalanan sebuah negara besar seperti Cina. Katakanlah setelah dia melakukan revolusi besar, perpindahan menuju sebuah demokrasi yang lebih sehat ya kan, begitu ya Pak. Memang sepertinya otoriter itu akan luwes ketika para invisible ini memikirkan rakyat, kan begitu Pak. Dan hari ini orang-orang di balik sebuah aksi ini itu tidak tahu bagaimana rakyat. Mereka mementingkan kelompoknya. Andai saja yang mereka mengatur bagaimana peta politik, peta ekonomi, peta apapun yang ada di Indonesia itu bisa diatur sama mereka, tahu rakyatnya harus seperti apa. Maka akhirnya seperti Cina, benar-benar mengendalikan seluruh partai harus begini. Terus kemudian ketika mereka sudah merajai parlemen, katakanlah begitu, meritokrasi, bahwa semua yang menjabat itu harus memiliki kualifikasi standar jabatan mereka. Misal Menteri Pendidikan, meritokrasi berarti kamu adalah orang-orang yang benar-benar ekspertis dalam bidang pendidikan. Kan akhirnya begitu. Sebenarnya masyarakat itu sederhana. Kalau saya ngomong, udah bikin mereka kenyang. Kalaupun Anda mau korupsi sebanyak apapun, asal masyarakat kenyang, nggak ada gejolak. Adanya gejolak adalah lawan politik yang ingin kaya juga, gitu kan? harapan dengan kenyataan gapnya terlalu tinggi yang dirasakan masyarakat. Betul. Nah kita mengenal nih, katanya enak zaman dulu toh. Coba kita flashback ke belakang. Orang tua kita melihat begitu. Memang pada saat itu orang-orang bilang Repelita berhasil semua, Pak. Belum semua. Nah, iya artinya Repelita secara kualifikasi ada dampaknya. Konsepnya rapi. Gimana, Pak? Oke, ini saya jadi dari tadi juga mikir ini editnya gimana ya gitu. Jadi deg-degan juga. Cuman begini sih. Kalau misalnya elit itu adalah wakil kita, dan mereka juga ada kayak yang saya baca tadi. Anggap aja misalnya saya pura-pura nggak tahu, terus kemudian diinformasikan oleh Mas Najib, dan saya sekarang memakai pendapatnya Mas Najib bahwa ada invisible hand. Artinya mereka sebagai wakil kita udah gagal.
ketika mereka takut dengan invisible hand. Karena terus kemudian ketika mereka mau menghadapi invisible hand ini yang punya everything, bahkan duitnya belis, setan mangan duitnya belis. Apakah rakyat juga sudah menjadi rumah yang nyaman bagi mereka untuk mereka berani menghadapi belis? Kan akhirnya juga belisnya nyasar banyak titik yang akhirnya mereka juga akhirnya dalam kondisi tadi bukan membela mereka juga akhirnya mereka tidak percaya bahwa rakyat itu ada di belakangnya dan menjadi benteng bagi dia untuk dia bisa kokoh berdiri ngelawan itu, karena harusnya negara tidak boleh kalah dengan hal-hal kayak gitu kan gitu ya Mas. Iya. Negara biar bagaimanapun nggak boleh kalah dengan mafia, negara tidak boleh kalah dengan ini. Alat-alat negara juga harus bersatu padu. Jadi untuk closing juga, saya ingat pada satu cerita wayang. Kalau teman-teman pernah dengar Betara Guru. Betara Guru itu kadang-kadang ketika menjadi satu lakon di cerita wayang, itu dilalah lagi dalam kondisi peran yang kurang oke. Salah satu contohnya adalah ketika Pandawa itu saat itu sedang berkumpul, kalau nggak salah itu Bima, Nakula, Sadewa, dan Puntodewa. Waktu itu kayaknya belum dengan Arjuna. Itu makar terhadap keputusan Betara Guru hingga akhirnya dihukum dicemplungin di Kawah Candra di Muka. Kawah Candra di Muka itu tidak akan pernah bisa membakar orang yang memang dia itu benar. Itu nggak bisa. Justru ketika mereka dicemplungkan di Kawah Candra di Muka, mereka bertemu dengan Pandu Dewanata dan Ibu Madrim. Ibu Madrim yang akhirnya di dalam neraka pun mereka juga dalam kondisi yang tidak terbakar. Hingga akhirnya akhirnya di situ membuktikan bahwa apa yang diputuskan oleh Betara Guru itu bukan sesuatu yang benar. Hingga akhirnya sebagai imbalan Dewi Madrim dan Pandu Dewanata, bapak dari Pandawa, akhirnya bisa diangkat ke surga. Dan beberapa lakon juga membuktikan keputusan-keputusan yang salah dari Betara Guru. Betara Guru itu bapaknya Betara Indra, bapaknya Wisnu, bapaknya Betara Bromo. Nah, jadi kalau Kawah Candra di Muka itu adalah representasi sebuah apa ya, judgment yang akhirnya bisa menentukan, bahkan dewa-dewa sekalipun juga tidak bisa membantah itu. Jadi adakah Kawah Candra di Muka ini di tengah puasa perpolitikan dan harapan rakyat, dan kemudian harapan rakyat keterwakilannya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan rancangan yang luar biasa indah dari negara ini bisa tercapai. Lantas bagaimana caranya dan kapan waktunya? Harapan itu masih ada. Semoga Indonesia lekas membaik, semoga semuanya lekas membaik, semoga para wakil-wakil kita juga semakin sadar fungsinya, tobat secara konstitusi, kemudian kembali keberpihakannya kepada rakyat. Saya rasa itu Wajar. Oke, Terima kasih. mungkin aku nambahin dikit ya. Jika tadi soal tobat ya, lantas masyarakat mau seperti apa? Jadi hari ini mungkin saya coba mengkomentari beberapa aksi itu, kita akhirnya capek nih Pak. Kita juga nggak mungkin marah terus ya Mas. Kita nggak mungkin mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan reputasi dan lain sebagainya hanya untuk sebuah hal yang memang mungkin bagi mereka itu kurang bermakna, kurang ngefek gitu kan. Jadi hari ini kita kembali ke tatanan masyarakat sosial orisinil Indonesia, di mana budaya-budaya kita, nenek-nenek moyang kita mengajarkan satu hal tentang kebermasyarakatan, yaitu kan tentang bagaimana kita hidup damai sejahtera di desa. Oke, jadi biarlah di kota dengan segala bentuk
tatanan kehidupan sosialnya demikian. Tapi kami yang di desa, di Kebumen, merasa memiliki persaudaraan yang erat antar elit, antar mungkin masyarakat Some yang mewakili kita sekalipun, kita merasa memiliki keterikatan saudara. Mereka bisa diajak ngobrol kok. Jadi hari ini mungkin saya mewakili teman-teman pemuda, masyarakat kelas bawah gitu kan. Ayo kita kembali ke rutinitas harian kita sebagai masyarakat Indonesia yang bersosial gitu kan. Mungkin itu ya teman-teman. Hari ini cukup panjang, obrolannya pun ngalor ngidul, ini hanya semata-mata perspektif kita. Kita sebenarnya tidak ingin terkompori sama satu hal yang memang merugikan kita sendiri atau bahkan merugikan kelompok-kelompoknya gitu kan. Ini semata-mata hanya mengucapkan sharing ngobrol nongkrongan semestinya saja sebagai anak muda. Itulah suara kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas kehadirannya Mas Najib, Mas Fahmi. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, saudara. Oke teman-teman pemirsa, mungkin itu yang bisa kami obrolkan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ya.